manusia itu membutuhkan satu kepastian atau keyakinan, apalagi urusan keselamatan. Kita membutuhkan satu jaminan yang pasti bahwa kita ini percaya sama Tuhan yang benar. Ini antara hidup dan mati kita. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita bersyukur saudara, hari ini kita diizinkan Tuhan boleh beribadah merayakan kenaikan Yesus ke surga. Kenapa kita harus merayakan kenaikan Yesus ke surga saudara? Karena ada beberapa hal penting yang orang Kristen harus tahu dengan peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Mari kita buka bersama Kisah Para Rasul pasal yang pertama, mulai ayat yang ke-6 ya. Ini kasihan ya, jemaatnya langsung di bawah sini ya. Jadi saya agak jauh-jauh begini biar terlihat ya saudara ya. Iya, Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11 kita baca bersama. Semua baca ya, jangan hanya melihat saya tapi membaca Alkitab. Yuk, 1, 2, 3. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Lalu sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudara, Yesus naik ke surga yang pertama memberi keyakinan akan kepastian bahwa kita sudah memilih percaya kepada Tuhan dan Juru Selamat yang benar. Katakan, saudara, yang manusia butuhkan di dunia ini kan adalah kepastian. Benar apa benar? Ya, dalam urusan berbisnis, di dalam menentukan pasangan hidup, kita semua butuh sesuatu yang bisa meyakinkan. Saya kasih contoh saudara, kalau lagi mau ketemu bisnis sama orang, nanti kita meeting ya, kapan? Hari Sabtu ya. Begitu Sabtu, kapan meetingnya? Sabtu depan deh kayaknya. Sabtu depan lagi, aduh belum ada kepastian ya. Saudara percaya nggak mau berbisnis sama orang yang seperti itu? Enggak, karena apa? Dia tidak bisa meyakinkan. Ya, anak-anak muda di sini pacaran sama pria yang hanya bisa janji-janji. Ya, tapi janjinya itu gantung, kayak kereta gantung gitu. Ya, kira-kira saudara mau nggak? Kita nikahnya kapan? Nggak usah bicara pernikahan dulu lah. Pokoknya dijalani aja dulu. Ya, pokoknya kita jalan aja dulu, nanti gampang. Ya, kita pasti berpikir ya, waduh nggak mungkin lah saya melanjutkan hubungan dengan orang yang tidak memberi kepastian. Ya, kemarin saya baca berita, baru 3 hari menikah, istri meninggalkan suami karena baru ketahuan gajinya 3,9 juta. Dalam hati saya, kenapa dia baru tahu gajinya? Emang selama pacaran nggak dikasih tahu? Ya, bahwa gajinya hanya 3,9. Begitu menikah langsung diputus saudara, baru 3 hari ditinggal. Saudara, manusia itu membutuhkan satu kepastian atau keyakinan, apalagi urusan keselamatan. Kita membutuhkan satu jaminan yang pasti bahwa kita ini percaya sama Tuhan yang benar. Ini antara hidup dan mati kita. Makanya dikatakan bahwa negara itu menjamin hak dari setiap rakyatnya untuk memeluk keyakinan. Karena itu nggak bisa diutak-atik, itu urusan sendiri. Kemarin saya ketemu dengan seorang bapak saudara, kita ngobrol-ngobrol. Ada satu janjian lah masalah satu urusan. Saya tuh bilang sama suami saya gini, dari mukanya bapak ini sih Kristen. Tapi kok dia nggak kenal saya ya? Nah ini jadi pertanyaan ini. Biasanya orang Kristen yang nggak kenal saya, pertama dia nggak suka dengar firman. Ya enggak? Ya berarti orang ini nggak cinta Tuhan nih, nggak suka dengar YouTube, khotbah. Ya kalau orang suka dengar firman lewat YouTube, dia pasti kenal Michael Gunawan, ya enggak? Ya, dia kenal Debbie Basir, ya enggak? Bukannya mau sombong, memang agak sombong.
Lah saya bilang sama suami, kayaknya Kristen, tapi kok dia gak kenal saya ya? Bukannya saya GR ya saudara? Kalau ada saudara di sini yang tidak kenal saya, berarti saudara kurang gaul. Dan tidak cinta firman. Loh, iya toh? Bener, ketika ngobrol saya tanya, tak tunggu dia mau sapa. Orang saya kemarin aja makan di restoran, ada ibu-ibu pakai jilbab datang loh. Dia salaman sama saya bilang, loh ibu kenal saya? Iya, saya sering lihat ibu di TikTok. Yo, kenal tuh dia. Saya sering dengar khotbah ibu, walaupun saya muslim bu, tapi saya dengar khotbah ibu, bagus bu. Oh iya, nggak minta foto ya? Enggak. Padahal saya pengen foto sama dia, saya malah yang pengen foto sama dia. Ya, lalu saudara, dia cerita begini, iya bu. Saya tanya, Pak, Bapak ini bukan Kristen ya? Dulu. Oh, kenapa sekarang? Sebelum menikah saya Kristen bu. Terus sekarang? Enggak, karena saya ikut sama istri saya. Oh, saya pikir saya mau marah, ya enggak bisa toh. Maksudnya kan, di situ Roh Kudus tuh kasih hikmat sama saya gini, ya itulah banyak orang beragama Kristen. Tapi mereka tidak yakin kalau Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Coba saudara renungkan, banyak orang beragama Kristen tapi tidak yakin, tidak punya sebuah keyakinan bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Makanya kalau ada orang pindah agama karena jodoh, karena pekerjaan, dapat hasil, ya saya nggak heran. Saya cuma bisa bilang, ya dia beragama Kristen, tapi tidak punya keyakinan kepada Tuhan Yesus. Saudara, ini urusan keselamatan loh, nggak main-main loh. Karena satu saat kita akan meninggalkan dunia ini, ya, dan kita akan masuk dalam kehidupan yang sesungguhnya dan kita perlu memiliki sebuah keyakinan siapa Tuhan yang kita percayai. Kenapa ketika saya menerima Tuhan Yesus, saya berjumpa dengan Tuhan Yesus, lalu saya dapat tantangan, kamu pilih keluarga atau Yesus? Kalau kamu pilih Yesus, tinggalin keluarga. Jangan berharap kamu dapat apa-apa. Saya hanya bisa masuk ke kamar waktu itu dan saya bilang, Tuhan, bicara satu saja firman-Mu kepada saya. Dan biar firman itu yang meneguhkan dan membuat saya percaya bahwa saya mengikuti Tuhan yang benar. Malam itu ketika saya menangis di kamar, saya buka Alkitab. Saya langsung dapat satu ayat yang berkata, berbahagialah kamu jika karena namaku kamu meninggalkan ayahmu, ibumu, rumahmu, ladangmu, pekerjaanmu. Karena engkau akan memperolehnya lipat kali ganda. Amin saudara. Dan satu firman itu cukup membuat saya berkata, yes, aku percaya Yesus itu Tuhan. Dan saya mengikuti dia tanpa ragu. Tantangan banyak, air mata banyak. Godaan untuk meninggalkan Yesus itu banyak saudara. Tapi karena saya meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia juru selamat bagi saya. Itu yang membuat saya kuat saudara. Dan saya mau bersaksi depan saudara hari ini. Dengar baik-baik. Hari ini, saat ini, Tuhan Yesus sudah genapi semua janjinya. Dia kembalikan apa yang pernah hilang dari saya. Bahkan berlipat-lipat-lipat kali ganda. Amin saudara. Saya ingat ketika saya ada di kota Palu. Waktu saya diusir dari rumah. Saya ada di tempat kos. Saya dapat penglihatan, saya berdiri di satu panggung dan ada puluhan ribu orang di bawahnya. Saya berpikir dulu Tuhan sudah menggenapi itu lewat YouTube saya. Setiap malam saya berkhotbah yang nonton puluhan ribu. Tapi kemarin ketika ada Paskah bersama se-Sulawesi Tengah di Palu. Ada orang Palu di sini nih, Bu Medina ya. Panitia dia kemarin. Saudara, saya berdiri di panggung. Dan itu adalah Paskah pertama yang pecahkan rekor muri. 50.000 telur Paskah. Itu dihadiri hampir 50.000 orang di lapangan. Dan saya berdiri, saya lihat ke bawah saudara. Itu lautan manusia. Waktu saya lagi berkhotbah, Tuhan itu bilang, apa yang pernah aku sampaikan lewat penglihatan dulu di tempat kosmu di kota Palu. Hari ini, engkau lihat aku genapi itu. Dan itu di kota Palu. Tuhan menggenapinya. Saya meneteskan air mata di atas dan saya sampaikan kepada jemaat. Mari punya keyakinan engkau ikut Tuhan yang benar. Yang pertama Yesus naik ke surga memberikan sebuah keyakinan. Karena bagi manusia itu buat yakin itu susah loh saudara. Makanya banyak orang Kristen yang
Tidak pernah melihat mujizat dalam hidupnya. Kenapa? Karena untuk percaya Tuhan memang tidak gampang. Thomas, seorang murid Yesus, dia itu ngikut pemuritannya Yesus 3 tahun ketika Yesus ada di dunia. Yang ngajar itu Yesus. Thomas melihat dengan mata kepala bagaimana Yesus menyembuhkan orang lumpuh 38 tahun yang sejak lahir dia lumpuh. Thomas melihat dengan mata kepala bagaimana Yesus menyembuhkan orang buta. Bagaimana Yesus membangkitkan orang mati. Dan Thomas dimuridkan oleh Tuhan Yesus, bukan Michael Gunawan. Bukan Debbie Basir yang muridkan, tapi siapa? Tuhan Yesus. Tapi pada akhirnya, waktu Thomas melihat Yesus tergantung di atas kayu salib, dari situ pun imannya pupus. Dia nggak percaya lagi dengan semua yang dia dengar, semua perkataan-perkataan Tuhan yang pernah disampaikan. Saudara, bahkan ketika Thomas lagi ikut Yesus, saudara ingat kisah itu, tiba-tiba orang bilang, Tuhan Yesus, Lazarus yang engkau kasihi sudah mati. Lazarus sakit, tinggal di Betania, itu adalah kampung Maria, ibu Yesus. Dan daerah itu membenci Yesus karena mereka tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi ketika Yesus berkata, mari kita pergi untuk bangkitkan Lazarus dari kematiannya. Thomas berkata gini, ayo kita pergi ke Betania sama-sama, biar kita mati sama-sama di sana. Ketidakpercayaan keluar dari mulut Thomas. Ayo kita mati bareng di sana. Untung bukan saya loh gurunya. Kalau saya gurunya, saya bilang, kau tidak percaya sama saya, kau keluar dari member ini. Cabut membernya. Masa ikut saya gak percaya saya? Untung Tuhan Yesus. Ternyata sekalipun Yesus yang ngajar, tidak cukup membuat orang bisa percaya, saudara. Melihat mujizat tidak cukup membuat mereka yakin bahwa Yesus Tuhan. Makanya ketika Yesus mati, mereka semua ketakutan. Petrus menyangkal Yesus. Tapi Yesus menampakkan diri kepada mereka 40 hari ketika dia bangkit. Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Memberikan sebuah keyakinan kepada mereka bahwa aku ini Tuhan dan aku hidup. Lalu ketika murid-murid sedang berkumpul tanpa Thomas. Thomas sudah entah pergi kemana karena sudah dalam kekecewaan yang begitu dalam. Thomas bilang, salah aku percaya sama dia selama ini. Lalu Petrus berkata, Thomas, kita kemarin lihat Tuhan Yesus datang dan menyatakan diri kepada kita. Thomas bilang apa? Lu berhalusinasi lu. Makanya lu gak bisa terima keadaan. Udahlah kita sama-sama lihat kok dia mati kok. Ngapain sih lu gak bisa terima kematiannya? Udahlah terima aja walaupun kita kecewa. Tapi saudara, dan Thomas berkata, sebelum aku melihat sendiri dan tanganku mencucukkan lambungnya yang berlubang itu, aku tidak akan percaya. Saudara, membuat yakin manusia itu memang tidak gampang. Tapi Yesus datang, dia bukan cuma Tuhan yang lahir, dia hidup bagi kita, dia hidup di dunia, dia merasakan semua kegelisahanmu, dia merasakan semua pergumulan kita, bahkan dia Tuhan yang mati bagi kita, dia bangkit bagi kita. Kabar baiknya hari ini, dia naik ke surga bagi kita. Dan itu disaksikan oleh orang banyak, membuat sebuah keyakinan kepada kita, bahwa dia Yesus Tuhan yang sungguh-sungguh hidup. Kita kemarin ke Israel, kita pergi ke gereja, di mana di tempat itu dipercaya Yesus naik ke surga, ada sebuah batu yang dianggap disitulah kaki Yesus berjejak. Saudara, dia Tuhan yang pernah ada. Makanya saudara, ya imani dong mau ke Israel sama Pak Michael, amin. Jangan langsung gini, enggak punya uang sih, bagaimana bisa? Orang pergi ke Israel itu bukan soal ada uang. Ada yang punya uang tapi gak bisa berangkat. Bener gak? Ini kok mukanya... Muka-muka tidak percaya ya. Saya ini loh bersaksi, saya pelayanan ke satu perusahaan. Lalu sekretarisnya bilang, Bu enak ya ibu mau berangkat ke Israel ya, saya dengar. Iya, kamu mau ikut gak? Enggak Bu, saya ini gak punya duit. Gak mungkin lah saya bisa pergi ke Israel. Saya bilang, kamu jangan ngomong gitu loh. Ngomong amin dulu, percaya. Karena ke Israel itu perkenanan Tuhan. Ya udah deh Bu, amin, amin, amin. Bosnya datang. Saya bilang, Pak, Bapak gak mau ke Israel sama saya? Aduh saya sibuk Bu, gini-gini. Tapi saya ikuti 10 orang deh, karyawan saya. Langsung ditanyai pegawainya, kamu mau gak? Hah? 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 Saya bilang, makanya. Saya bilang, kamu langsung lihat mujizat gak hari ini? Oh Bu, langsung Bu. Mau lihat mujizat hari ini? Pak Michael, mereka mau loh Pak. Dan itu urusan Bapak loh, bukan urusan saya. Ya, lo bener gak saudara? Ya kita kemarin berangkat, batal 6 orang gak berangkat. Sudah bayar, gak berangkat.
Soalnya kita berangkat 2 hari setelah rudal 200. Memang setiap kali mau ke Israel selalu saja ada tantangan. Ya, saya tanya sama travelnya, reschedule kan? Enggak Bu, karena kemarin itu kita kan turunnya di Tel Aviv. Tapi yang lalu kan kita batal berangkat. Ini reschedule tahun lalu. Yang lalu baru mau berangkat, seminggu sebelum berangkat Hamas menyerang Israel. Jadi kita di reschedule. Tapi karena kita naik pesawat Emirates, saya sudah mencegah pakai pesawat lain. Karena dulu kita mau berangkat pesawat rusak toh. Gagal lagi orang mau pergi waktu itu. Ya udah kita naik Emirates aja yang tidak ada halangan. Ketika ada Hamas menyerang, pesawat kita nggak bisa, embargo dia. Saya lihat Pak Michael udah berangkat. Lalu dibilang ini pesawat Emirates masih embargo, nggak bisa masuk Israel. Jadi ya udah kita rubah aja, bisa nggak tiketnya dirubah? Bisa Bu, masuk lewat Jordan, transit di Dubai. Ketika waktu itu ada rudal 200, saya bilang sama suami, gimana nih? Saya nggak mau berangkat loh. Suami saya bilang nggak bisa, kamu pembimbing rohaninya. Padahal pendeta juga manusia loh, punya rasa, punya hati ya. Tapi ya begitulah, saya nggak bisa mundur saudara. Saya tanya sama peserta, bagaimana ini kemarin rudal loh. Kami terserah Ibu Debbie. Kalau Ibu berangkat, kami juga berangkat. Lah kalau enggak berangkat, uang hilang, saya juga disalahin. Jadi ya sudah, saya bilang, ya udah saya berdoa dalam nama Yesus, batalkan Tuhan, batalkan. Tanya travel, on schedule Bu, karena masuknya lewat Jordan. Aman, enggak lewat Tel Aviv. Saya berdoa, batalkan Tuhan. Sehari sebelum berangkat, dapat berita, Dubai. Wih, puji Tuhan. Akhirnya, ada cara Tuhan membatalkannya. Saya sudah bersenang-senang saya. Saya tanya sama travelnya, tidak jadi berangkat gak? On schedule. Itu Dubai banjir begitu. Puting beliung, anginnya apa, pesawatnya terendam, berangkat. Tetap on schedule Bu. Akhirnya dapat kabar, Bu gak jadi berangkat malam ini. Ditunda, bulan depan besok pagi. Emang enak, besok pagi kenapa gak bulan depan? Enggak Bu, besok pagi. Saya dikirimin video-video Dubai anginnya. Ada teman saya bilang, Bu kalau pas Ibu di sana terus anginnya begitu, pesawat masuk di dalam. Aduh ini orang-orang ini juga kadang-kadang mematikan iman ya. Bukannya menguatkan saudara. Akhirnya saya bilang sama suami di bandara. Kalau saya minta tanda terakhir dari Tuhan. Kalau sampai kita sudah di bandara. Ini kaki saya sudah mau naik pesawat nih. Saya dengar saja Israel menyerang Iran. Aku ndak naik. Itu namanya mencobai Tuhan. Suamiku bilang, lah piye no? Keluar asli saya. Karepmu mangkat to dewi. Ya, itu sudah puas kalau udah ngomong. Karepmu mangkat to dewi nih. Kowe wani-wani yo dewi. Aku mau. Begitu naik pesawat, saya duduk. Saya minta wifi sama pramugari. Dikasih wifi di pesawat, hidup HP saya. Ting. Berita pertama teman saya kirim. Bu, berita barusan. Israel menyerang Iran. Saya bilang, Tuhan, kok yo ngene toh Tuhan. Ngopo lo aku wis di pesawat ora iso turun Tuhan. Kok yo dapat berita begini? Kenapa enggak dari tadi waktu saya nunggu di bawah Tuhan? Tiba-tiba dia kirim lagi berita. Bu, berita lagi Bu. Pesawat Emirates putar balik. Karena serangan Israel ke Iran. Saya tunggu-tunggu pengumuman. Para penumpang yang terhormat, pesawat kita harus putar balik ke Indonesia. Maka saya akan tepuk tangan di situ. Tidak ada pengumuman, tetap terbang itu pesawat. Sampai di Dubai, biasanya di bandara Dubai itu bandara yang paling luar biasa kan. Ibu-ibu kalau sudah turun begitu keluar, disitulah banyak bukit pencobaan. Ada Dior ya, ada segala macam di situ. Memang bagi ibu-ibu bukit pencobaan, bagi bapak-bapak itu tembok ratapan. Apalagi kalau istri udah masuk, bapak meratap di situ. Bener ya. Tapi kali itu kita datang, pemandangannya berubah. Jadi tempat pengungsian sementara. Semua orang tidur di bandara, gak ada toko yang buka. Saya baca berita, 15.000 penumpang stuck di Dubai. Saya bilang sama travel saya, bagaimana caranya kita ini, sedangkan mereka dari kemarin ini gak terbang-terbang. Dia bilang, tenang Abu, kita. Ya udah, saya berdoa ya.
Satu grup yang bareng kami dari Indonesia, mereka 20 orang mau ke Lourdes di Eropa. Sudah antri bareng nih kita tunggu boarding dari jam 2:30 sore sampai jam 12 malam. Nggak keluar boarding. Tiba-tiba yang grup sebelah bilang, "Ibu gimana grup ibu? Kamu gimana?" Kita nggak dapat pesawat, disuruh nginep 6 hari di Dubai. Padahal travel kita di Eropa 6 hari tok. Jadi kita tinggal di Dubai. Lah terus ngapain? Nggak tahu ini bagaimana. Saya tanya sama travel saya, gimana itu kita di sana? Aman bu, 35 orang sudah keluar boardingnya. Kita terbang? Iya, besok pagi jam 7 kita langsung terbang ke Aman. Saya bilang berdoa loh, bagasimu nyampe loh. Sampai di Aman, nggak ada bagasi. Kau beli baju Mesir, kau nari-nari begini di sana. Tidak ada baju dijual di sana. Adanya ya, benar nggak saudara? Wah, penuh dengan benar-benar tantangan. Iya, puji Tuhan kita sampai di Aman, koper semua turun, nggak ada yang hilang saudara. Itu memang benar-benar pernyataan Tuhan. Iya, iya tepuk tangan. Karena saya nggak jadi pakai baju Mesir. Begitu sampai di Israel, wow. Hanya kita grup yang masuk Israel. Dari Indonesia, DBTV, orang-orang yang penuh iman. Bergaya penuh iman, padahal karena terpaksa. Saudara, ya begitu pulang, kita sampai di Dubai. Ketemu lagi sama grup yang itu, Indonesia. Saya bilang, lu kalian kok ini pulang juga bareng kita? Bu, kemarin gak jadi. Batal semua. Bukan cuma itu bu, bagasi kami hilang sampai hari ini belum ketemu. Coba saudara, ya makanya jangan suka cari aman. Amin. Kalau kita suka cari aman, Tuhan kasih yang tidak aman. Biar saya lagi ada di bandara aman, tidak aman. Ternyata di aman pun bisa tidak aman. Tapi bersama Tuhan Yesus pasti tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sebab dialah saudara. Satu keyakinan. Yang kedua saudara, kita ini ketika pada waktu itu orang-orang ketemu Yesus, sebagian orang berpikir Yesus berkata dia adalah raja di Israel. Mereka berpikir secara logika Yesus akan dilantik menjadi raja, menang pemilihan, lalu mereka jadi anggota dewan. Dapat tunjangan banyak. Ternyata ada yang bertanya, Tuhan, kenapa kau gak pulihkan? Kapan engkau memulihkan Israel ini? Kapan engkau pulihkan Israel? Tuhan bilang, kau gak perlu tahu masa dan waktu itu Bapa yang tentukan. Yang harus kamu tahu, karena ketika Roh Kudus turun ke atasmu, engkau akan menerima kuasa dan engkau akan menjadi saksiku. Saudara yang kedua, kenapa Yesus naik ke surga? Karena dia ingin memberikan Roh Kudusnya bagi saudara dan saya. Katakan, amin. Kenapa kita perlu menerima Roh Kudus? Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri. Roh yang penuh dengan kuasa. Coba kita buka bersama, lihat ayatnya saudara. Ya kalau kita dipenuhi Roh Kudus itu wow. Buka Roma pasal yang ke-8 ayat 10 dan 11 saudara. Roma 8 ayat 10 dan 11 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ayat yang berikutnya, baca dengan suara keras 1, 2, 3. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Saudara, perhatikan baik, ayat ini berkata, jika roh yang membangkitkan Kristus dari kematian itu ada di dalam diri kita, menurut saudara itu wow enggak? Itu roh yang membangkitkan Kristus dari kematianmu. Ketika roh yang berkuasa itu ada di dalam hidup kita, maka jangan engkau berkata, saya gak bisa keluar bu dari ikatan rokok ini bu. Saya tuh merokok udah 15 tahun, gak bisa. Hello, roh itu membangkitkan Kristus dari kematian. Dia juga sanggup melepaskan engkau dari ikatan rokok, katakan. Jangan engkau berkata, saya sudah homo dari dulu bu. Homo saya ini udah bertahun-tahun dari kecil. Dengar baik saudara. Waktu roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati diam di dalam dirimu, maka tidak ada perkara yang mustahil. Dia sanggup melepaskan engkau dari ikatan dosa. Amin. Dia sanggup dan mampu.
Ketika engkau terikat dengan kenajisan percabulan, bolak-balik jatuh dalam perselingkuhan, jangan bilang, aku tidak bisa keluar dari dosa ini. Waktu engkau buka hati bagi Roh Kudus, roh yang membangkitkan Kristus dari kematian ada dalam dirimu. Roh itu akan menginsyafkan kita dari segala dosa. Sehingga orang benar yang punya Roh Kudus, dia tidak mungkin tahan diam lama-lama tinggal di dalam dosa, saudara. Saya heran kalau ada orang Kristen, apalagi pelayan Tuhan, tidak bisa mengampuni mertua. Ya, biar kau pinter khotbah sebentar apapun khotbahmu, kau tidak bisa ampuni mertuamu, orang tuamu, bohong. Neraka tempatmu, kata firman Tuhan, amin. Karena Yesus berkata, orang yang tidak bisa ampuni orang itu, dia pembunuh manusia. Saudara, ternyata pembunuhan itu berasal dari kebencian yang tidak bisa dilepaskan. Ngeri. Sekarang banyak orang mengaku hamba Tuhan, turun naik sorga neraka. Tapi ngampuni orang tua, ngampuni mertua gak bisa. Pembohong, kau pembohong, kata Tuhan Yesus. Ngeri loh saudara. Kita sedih hari-hari ini melihat orang bunuh orang itu begitu gampang. Kemarin kita lihat di Manado, istri dibunuh sama suami. Cuma gara-gara katanya tidur, istrinya mengigau. Gak tahu ngomong apa. Jam 4 pagi matanya ditusuk pakai pisau, kepalanya ditusuk saudara. Sampai mati istrinya. Kenapa orang bisa kerasukan seperti itu? Hati-hati loh, kebencian itu benih pembunuhan. Orang kalau punya Roh Kudus, dia gak mungkin bisa benci orang. Sehebat apapun orang membenci engkau atau coba untuk menjatuhkan hidupmu. Kalau kau penuh dengan Roh Kudus saudara, Roh Kudus itu akan bicara menjadi alarm dalam diri kita. Roh Kudus jadi alarm. Suami istri kalau engkau penuh Roh Kudus, tidak mungkin engkau marahan 3 hari 3 malam. Tidak usah angkat tangan. Saya tahu di sini banyak suami istri yang bolak-balik duduk di gereja setiap hari Minggu. Tapi kau pulang, kau bisa berantem 3 hari 3 malam gak omongan. Coba angkat tangan, saya baptis ulang di Lumpur Lapindo. Ngeri sekali di orang Kristen saudara. Ya ngeri, mertua gak bisa diampuni. Ya gak mau memulihkan hubungan. Sama ipar gak bicara. Ya sama tetangga gak omongan. Apa-apa sedikit sudah kepahitan. Makanya benar Yesus bilang, siapa yang membenci sesamanya manusia, dia adalah pembunuh manusia. Pembunuh saudara. Dan seringkali kita tidak menyadari. Ya saya nih loh, ya berantem sama suami. Siapa bilang saya gak berantem sama suami saya? Berantem. Tapi kalau engkau berantem jangan sampai kau buat dosa. Buat dosa artinya apa? Mulutmu ini keluar kata-kata kotor. Yang kedua, jangan sampai matahari terbenam, amarahmu belum padam. Orang kalau punya Roh Kudus, jangankan sampai matahari terbenam. Dari pagi sampai 1 jam aja, ini hati sudah begini. Hatimu tuh gak beres loh. Kau lagi marahan loh sama suamimu, kau marahan loh. Jadi kita gak mungkin bisa bermusuhan satu rumah, gak mungkin. Saya nih ya, salah paham dengan suami, saya mau khotbah. Roh Kudus ngomong, mau khotbah, tapi tadi pagi jengkel sama suaminya. Saya WA suami saya, tadi pagi aku jengkel loh sama kamu, ini aku mau khotbah, sorry ya, aku minta maaf, biar aku tetap dalam perkenanan Tuhan. Dia balas, cuma gitu aja loh, biasa aja keles. Loh tapi kan kita, loh bener, kadang-kadang hal yang biasa, waktu ada Roh Kudus itu menjadi luar biasa. Tapi kita belajar, anak muda, kalau engkau punya Roh Kudus, engkau gak akan mungkin nonton film porno dan menikmatinya berjam-jam. Dengar baik. Orang yang masih betah hidup dalam dosa, berarti rohmu mati saudara. Dan engkau tidak membiarkan Roh Kudus yang menguasai hidupmu. Kalau ada orang masih suka dugem, lalu dia bilang, ya dugem kita kan cuma gitu-gitu gak ngapa-ngapain. Saya mau bilang, kalau ada Roh Kudus dalam dirimu, Roh itu akan menjadi alarm dalam diri kita saudara. Kita tidak akan betah melakukan dosa, kita nggak akan betah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kemauan Tuhan. Karena itu hari ini dengar baik, Yesus bilang lebih baik kalau aku pergi. Supaya Roh itu datang padamu. Karena kalau aku tidak pergi, dia tidak akan dikirim kepadamu. Kita bersyukur hari ini Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus diberikan bagi kita. Amin. Alkitab berkata Roh Kudus itu materai yang diberikan Bapa kepada kita. Saudara, kalau materai itu berarti
Kalau tidak ada itu tidak sah. Yang terakhir saudara, kenapa Yesus naik ke surga? Kita lihat bersama ayatnya Injil Yohanes saudara, kita lihat Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Baca bersama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu. Lalu dikatakan apa? Supaya apa? Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, di situ kamu pun berada. So sweet enggak Tuhan Yesus? Dia tuh selalu pengen bareng-bareng saudara dan saya loh. Saudara, saya punya temen ya di Amerika, ketika waktu itu dia ajak kami ke Amerika saudara, pelayanan sama jalan-jalan. Dia ada di Indonesia, tapi dia pulang duluan, cuma beda 4 hari. Saya bilang sama dia, Pak, Bu, kenapa Bapak Ibu pulang duluan loh, cuma beda 4 hari, kenapa gak bareng kita aja? Kan seru kita terbang bareng-bareng. Dia jawab, saya juga sih pengennya gitu Bu. Pengen banget saya terbang bareng Ibu, tapi kenapa kami harus pulang duluan? Karena saya pengen menyediakan tempat bagi Ibu dan Bapak. Segala sesuatu kebutuhan Ibu sama Bapak, kita pulang dulu untuk menyediakannya supaya Bapak Ibu datang, semuanya udah beres. Saudara, itu yang ngomong gitu sama saya manusia loh. Saya seneng. Oh berarti dia benar-benar mempersiapkan buat kami. Ini yang ngomong hari ini sama kita siapa? Tuhan Yesus. Dia bilang apa? Aku pergi dulu untuk menyediakan tempat bagimu. Supaya di mana aku berada, di situ juga kamu berada. Saya mau tanya sama saudara, apa hal yang paling ditakuti oleh manusia di dunia ini? Tolong jawab. Yang paling ditakuti apa? Yang paling saudara takuti di dunia ini apa? Enggak usah pura-pura. Kematian. Semua orang takut dengan kematian. Ya, banyak orang takut dengan kematian. Kenapa saudara? Karena belum ada kepastian. Tapi Yesus memberikan sebuah kepastian bagi kita. Aku pergi supaya aku menyediakan tempat bagimu. Kematian itu paling ditakuti oleh semua orang. Tapi kenapa banyak orang tidak mau membicarakannya dan mempersiapkannya saudara? Saya tuh ketemu teman di Jakarta. Di salah satu acara pemakaman. Dia bilang sama saya gini. Itu pemakaman mewah di Jakarta. Bu, saya sudah punya lubang satu keluarga di sini 5 orang. Oh, jadi ibu sudah beli ya investasi lubang kubur? Itu di tempat yang paling atas yang paling mahal, kayaknya 1 eman harganya. Saya bilang kalau dibeli di situ berarti langsung ke surga ya. Di kuburan karena itu tempatnya mahal saudara. Lalu saya iseng tanya, berarti ibu sudah punya lubang satu keluarga? Sudah. Kapan masuk Bu? Marah dia, marah. Ibu tuh loh, gak boleh loh bicara gitu. Loh biasanya orang sudah siap lubang, berarti siap masuk toh. Orang kan kalau beli rumah pengen cepet-cepet dihuni toh rumahnya toh. Benar gak saudara? Ya, saya bilang sama dia gini, Bu, jangan hanya siapkan lubang. Orang Kristen harus mempersiapkan hidup kematian tuh bukan beli lubang kubur. Itu lubang kubur 1 lubang 1 M. Kau kasih buat pendeta-pendeta di desa hidup dia. Daripada kau buat investasi lubang kubur. Dan yang paling parah udah beli lubang tapi belum siap masuk. Lucu tuh saudara, lucu loh ini manusia-manusia zaman now ini. Ya, saudara, kematian adalah hal yang pasti akan datang, tapi juga yang pasti kita nggak tahu kapan itu datang. Amin apa amin? Satu hal adalah kita harus mempersiapkan diri kita, tapi kita bersyukur Yesus satu-satunya Tuhan yang berkata, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Karena di rumah Bapakku itu banyak tempat. Saya satu kali naik pesawat ke Kalimantan, duduk di sebelah seorang ibu. Saya pengen ngobrol sama ibu ini, saya kasih dia permen. Bu, mau permen gak? Oh iya mau. Mbaknya mau kemana? Ya kita kan pesawatnya mau ke Kalimantan kan sama. Oh iya. Kerja di mana Mbak? Saya bilang, ibu coba tebak saya kerja di mana?
Ya kayaknya sekretaris ya. Ini mengejek ibu itu. Dia udah lihat body begini masa sekretaris saudara. Nggak usah tepuk tangan Pak Michael. Ini Pak Michael terlalu kurus nih, jelek ya saudara ya. Oh dengar jemaat ngomong jelek nggak? Bagus agak berisi kan? Oh semua loh Pak, ini apa kata jemaat. Saya tuh lihat, nih kok ada opa-opa tua kuat di GSJS ya. Ternyata Pak Michael saudara kurus sekali dia ya. Nanti kasihan loh jemaatnya, dipikir tuh jemaat gak kasih makan gembalanya ya. Agak-agak gendutan lah Pak ya, yang penting sehat, jangan terlalu kurus ya. Nah saya diejek saudara, ibu kayaknya sekretaris. Aduh Bu please ya, jangan usah ngejek saya Bu, ini body saya begini, dibilang sekretaris apaan ya. Biasa sekretaris itu kurus, kecuali Ira sih. Ya tapi gini-gini ngangenin loh Ira ini ya. Lalu saya bilang enggak Bu, saya itu bukan sekretaris, tapi saya kerja di perumahan. Saya ini marketingnya, rumahnya mewah, wah. Oh iya Bu, di mana itu? Saya bilang di sana masih banyak kafling Bu, tapi penghuninya masih sedikit. Di mana Bu? Di sorga. Dia langsung bilang ini, ya Allah. Takut saudara begitu dibilang begitu. Ya Allah, iya Bu. Ya, lalu saya cerita sama dia. Saya bilang semua orang harus mempersiapkan kematian. Yo kayak kita gini Bu di pesawat. Kalau terjadi apa-apa kan kita mati Bu. Apakah ibu yakin kalau ibu mati masuk surga? Dia bilang, aduh jangan ngomong begitu. Saudara, syarat mati itu bukan harus tua. Ya, juga syarat mati bukan sakit loh. Bukan sakit. Banyak orang sehat-sehat tiba-tiba mati. Ya. Banyak orang yang masih muda, hari-hari ini anak-anak muda umur 21 tahun kena stroke. Saya punya anak, punya teman SMA cuci darah gagal ginjal. Kenapa? Anak-anak muda zaman now ini kasihan hidup mereka. Makanannya itu banyak manis-manis ke kafe segala macam, tidurnya jam 2 malam. Iya enggak ibu-ibu anak yang punya anak muda sekarang? Itu rusak semua organ dalamnya saudara. Matinya pada cepet ya. Tapi saudara persoalan mati itu kan urusannya Tuhan. Yang terpenting sekarang kita ini mesti menyiapkan hidup. Nah Yesus berkata, aku pergi dulu tak siapkan tempat bagimu. Bagi orang yang percaya kepada Kristus, kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan. Karena Alkitab bilang mati itu adalah sebuah keuntungan. Tetapi ada syaratnya untuk menempati rumah di sorga. Coba saudara pergi ke perumahan Citraland, saudara lihat yang masih kosong di sana ada, terus saudara masuk aja gitu tinggal. Diusir enggak? Diusir. Nah Yesus memang menyediakan tempat bagi kita, tapi ada tanda bintang, syarat dan ketentuan berlaku. Kalau saudara tidak mengikuti syaratnya, maka kita tidak layak untuk masuk di sana. Nah syaratnya apa saudara? Kita lihat bersama yuk. Saya pengen saudara kita semua mempersiapkan diri agar Tuhan Yesus datang kembali. Kita semua ini dikenal saudara ya. Jangan sampai ya Tuhan Yesus datang lalu kita ini tidak dikenal. Sayang sekali maka kita menyia-nyiakan saudara ya. Apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Kita lihat bersama saudara bagaimana supaya kita ini layak untuk menerima kedatangan Tuhan kembali. 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-17 saudara. 1 Tesalonika 4 ayat 17 firman Tuhan berkata demikian. 1 Tesalonika 4 ayat 17 1, 2, 3. Sesudah itu kita yang masih tinggal akan dibangkitkan bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kita sudah mati sekarang, kita akan dibangkitkan pada hari Tuhan Yesus datang. Kalau kita belum mati, maka kita yang masih hidup akan melihat dia datang di awan-awan. Karena waktu itu malaikat berkata, seperti engkau melihat Yesus naik hari ini, engkau juga akan melihat dia turun dari langit kelak. Kalau kita sudah mati, ya kita akan dibangkitkan bersama-sama. Lalu yang kedua saudara, mari lihat Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14 saudara. Ini yang harus kita lakukan supaya kita memenuhi syarat dan ketentuan untuk menempati rumah di rumah Bapa. Ayat 14 ya, berusahalah apa? Hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan sebab
tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi syaratnya yang pertama tadi berdamai, jangan ada musuh. Ya, apalagi mertua sendiri, mama sendiri dimusuhin saudara. Dikatakan berdamai dengan semua orang dan kejar kekudusan. Apa yang harus kita kejar? Bukan harta, bukan uang di dunia ini, tapi kita harus mengejar kekudusan. Sebab tanpa kekudusan ketemu aja ndak bisa, apalagi tinggal bersama-sama Kristus. Lanjut saudara, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23, cepat saja. Dikatakan di sana demikian, 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 23. Semoga apa? Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, jadi saudara yang mari kita berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan supaya tubuh, jiwa, roh kita tidak bercacat celah. Menyambut yang terakhir, saya undang para imam musik maju, Wahyu 22 ayat 7. Ya, kita lihat bersama saudara. Sesungguhnya apa? Aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuatan ini. Ayat 12, kita lihat ayat 12. Lanjut ayat yang ke-12, Wahyu 2. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut apa? Perbuatannya. Terakhir ayat 20, masih di Wahyu 22 ayat 20. Baca bersama, nanti saudara baca ulang di rumah pasal ini. 1, 2, 3 ayat 20. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, aku akan datang, amin, datanglah Tuhan Yesus. Saudara, kita sedang menanti kedatangan Tuhan. Dia sudah mati, dia bangkit, dia naik ke surga. Dan hari-hari ini saudara dan saya sedang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua. Marilah kita menjaga hidup kita tetap kudus supaya kita juga layak untuk menempati rumah kita di rumah Bapa.